Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita mau mandiin Siro dulu ya, karena Siro ini udah lumayan kotor badannya guys. Jadi mau kita mandiin supaya cakep. Supaya cakep itu Sironya udah di sana dan Pak Pet lagi ngambil air panas ya. Buat kita campur dengan air dingin. Nah, jadi Pak Pet itu meskipun cuaca lagi cerah, Pak Pet tetap pakai air hangat buat mandiin musang. Kenapa? Karena kebanyakan musang itu dia takut sama air dingin ya guys ya. Jadi untuk menghindari supaya musang itu nggak kaget ya ketika kita mandiin, jadi kita pakainya air hangat. Nah, kita pakai air hangat biasanya karena ini masih kepanasan ya, masih agak panas, jadi kita tambahin air dinginnya dulu. Supaya musang itu tenang ya. Jadi kalau kita mandiinnya pakai air hangat, itu musang akan cenderung lebih tenang guys. Tuh. Kita langsung guyur aja ya sironya. Kita mandiin. Kita basahin badannya keseluruhan sampai merata guys ya. Sampai merata. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, pakai air hangat aja musang itu cenderung masih stres ya, jadi masih pengen lari aja bawaannya gitu guys, apalagi kalau pakai air dingin ya. Nah, kenapa demikian? Kemungkinan besar Siro ini waktu di owner pertamanya dulu dia jarang mandi guys, jadi nggak rutin mandinya ya. Kalau musang yang mandinya nggak rutin itu bakalan kayak begini nih, kecuali kalian biasain dari bayi ya, kalian biasain mandi rutin, itu bakalan beda lagi ceritanya guys. Tapi kalau nggak rutin, jadinya kayak Siro ini. Makanya Pak Pet untuk musang-musang itu selalu pakai air hangat ya. Apalagi kalau musang yang nggak Pak Pet rawat dari baby. Jadi kita nggak tahu karakternya. Kalau kita rawat dari baby, otomatis kita tahu karakternya, kita paham karakter musangnya, paham banget. Jadi bakal cenderung aman guys. Nah, untuk sampunya masih banyak banget yang tanya ya, Pak Pet sampunya pakai apa kalau buat musang? Kalau Pak Pet pakai sampo bayi ya. Sampo bayi itu macam-macam, bebas untuk mereknya ya, kalian sesuaikan aja yang sesuai dengan bulunya dia ya. Karena tiap musang itu cocoknya beda-beda guys. Jadi ada yang cocok dengan brand tertentu, ada yang nggak cocok gitu. Jadi kalian sesuaikan ya dengan kebutuhan musang kalian. Kalau nggak cocok, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya bulu bisa rontok. Kemudian kalau nggak cocok itu juga bisa berketombe ya. Jadi musang itu juga bisa berketombe kalau samponya nggak cocok guys. Nah, kita bersihin semuanya ya. Kita ratain samponya ke seluruh badannya, ke kaki-kakinya juga. Kaki-kakinya juga. Kemudian yang terpenting adalah selain kaki itu juga di bagian anus dan kelaminnya guys. Jadi ini harus digosok-gosok juga kayak begini ya. Karena yang rawan kotor tuh di sini. Apalagi kalau musang yang udah dewasa dan birahi ya. Ini rawan banget kotor di sebelah sininya guys. Jadi kayak ada coklat-coklatnya gitu. Jadi kita bersihin, kita ratain ya. Nah, begini guys. Nah, kalau sudah bersih ya, kira-kira udah bersih kayak begini, kalian buruan bilas. Karena kalau keburu samponya mengering, nanti bisa jadi ketombe juga ya. Jadi ketombe itu selain karena samponya nggak cocok, itu juga karena kalian nggak bersih ngebilasnya atau kelamaan waktu nyampoinnya. Jadi samponya tuh nempel dia di kulitnya. Nah, nanti ketika kering itu jadi kayak ketombe gitu guys. Nah, jadi kita bilas saja secepatnya ya. Dan air panas ini juga dia air hangat maksudnya guys, bukan air panas ya. Kalau air panas nanti musang kalian malah ngamuk kalau kepanasan ya. Air hangat maksudnya. Jadi kalau air hangat itu juga membantu mempercepat airnya merata di badannya ya. Jadi cepet banget dia. Apalagi buat ngebilas gini. Buat ngebilas gini enak banget guys tuh. Jadi cepet. Bersihnya tuh cepet. Beda dengan air dingin. Kalau air dingin tuh agak lama ya. Apalagi kalau musangnya takut sama air dingin. Kan dia cenderung bakalan lari-lari gitu ya. Oke. Kayaknya udah. Jadi kita tinggal ngabisin airnya aja guys. Ya, marah dia guys. Kena hidungnya barusan. Jadi yang perlu kalian perhatikan juga kalau kalian mandi musang, ketika menyiram bagian kepalanya ya, kalau bisa jangan sampai kena hidung guys, karena musangnya bisa marah ya, apalagi musang yang nggak biasa mandi ya. Ini kayaknya Siro di owner pertamanya dulu waktu kecil,
ini nggak rutin mandinya guys, jadi dia marah-marah tuh. Oke, kita tinggal ngabisin airnya aja ya. Ini sebenarnya udah selesai, udah bersih juga ngebilasnya. Jadi nanti kalian bisa angkat ekornya kayak begini, kalian siram dari atas ekornya gini guys. Ini untuk membilas ekornya ya. Tuh. Oke, habis itu kalian pegang pangkalnya, terus kalian tarik begini. Nah, ini udah bersih nih. Oke, kalau udah bersih gini, kalian bisa pakai handuk ya, atau kalian bisa juga jemur ya, kalau misalnya cuacanya memang cerah guys. Nah, jadi kalau cuacanya cerah begini, kalian bisa taruh di tempat yang agak sedikit cerah ya. Misalnya di sini. Dan jangan lupa, untuk musang yang dijemur, itu jangan full keseluruhan kandangnya panas. Jadi setengah panas, setengah dingin. Kenapa? Supaya dia bisa mengukur sendiri tingkat kepanasan yang dia butuhin guys. Jadi ketika dia nanti ngerasa terlalu panas, dia bakalan pindah ke tempat yang adem. Ya, jadi kalau bisa setengah adem, setengah panas. Jadi biarkan musang tersebut milih sendiri, guys. Nah, jadi kayak gitu ya. Biarkan dia milih sendiri, karena ini kandangnya kan setengah panas, setengah adem. Jadi nanti dia bisa milih. Ketika dia merasa udah kepanasan, dia bakalan pindah ke tempat yang adem. Ketika dia kedinginan, dia bakalan pindah ke tempat yang panas, guys. Gitu. Oke, ini tinggal pengeringan aja. Nggak usah lama-lama ya, 15 menit cukup. Tergantung tingkat kecerahan cahayanya juga guys. Kalau pengen cepet diandukin ya, karena ini anduknya lagi kotor. Pak Pet habis mandiin musang-musang yang lain juga barusan. Jadi nanti kalau misalnya baunya bercampur, terutama untuk musang yang lagi birahi kayak begini, ini cenderung ngamuk dia guys ya. Jadi karena kita musangnya banyak dan handuknya terbatas, jadi untuk siro nggak kita andukin dulu karena cuaca lumayan cerah juga. Kita cukup taruh di tempat yang hangat kayak begini guys. Oke, akhirnya siro udah selesai mandi tuh. Udah cakep sekarang guys. Udah lumayan kering, tinggal bagian perutnya aja. Karena bulunya siro ini memang lumayan tebel ya. Jadi bagian perutnya karena dia di bawah, jadi nggak cepet kering. Nanti anduknya udah bersih, habis ini kita tambahin andukin lagi guys. Dan barusan Pak Pet update story lagi mandiin siro. Dan ada yang nanya, Pak Pet itu jinak kah? Sekarang logikanya guys ya. Nggak mungkin Pak Pet mandiin musang galak di luar kandang ya. Musang jinak aja kalau kita mandiin di luar kandang itu bisa stres dan bisa kabur, bisa lari guys. Apalagi musang galak. Ya tentunya jinak banget lah tuh. Masa kalian masih ragu dengan tingkat kejinakannya siro ini? Tuh. Mau ditaruh di pundak juga aman guys ini guys. Aduh, kukunya belum dipotongin. Harusnya sebelum mandiin itu, kukunya harus dipotongin ya. Ini tips yang ketinggalan. Harusnya Pak Pet masukin tadi sebelum mandiin ya. Oke guys, mungkin itu dulu video kita kali ini. Mandiin siro. Oh iya, tadi juga ada yang nanya, Pak Pet, siro itu jadi dilepas adopsi apa enggak? Pak Pet sekarang jadi galau guys ya. Karena Pak Pet lagi seneng banget jalan-jalan sama siro akhir-akhir ini, jadi Pak Pet agak sedikit galau. Cuman kalau kalian ada yang berminat serius banget ya, sekali lagi ini bukan untuk pemula. Ini buat yang tahu aja ya, yang tahu sama kualitas musang aja. Kalian bisa gabung aja di grup Bursa Adopsi Musang ICB ya. Linknya ada di deskripsi video. Siapa tahu Pak Pet lagi hilaf, terus rezeki kalian, Pak Pet lepas adopsi ke kalian, ya nanti kita lanjut aja di grup WA-nya guys ya. Oke, sampai jumpa di grup WA Bursa Adopsi Musang ICB. Linknya di deskripsi video guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.